Arifah, Prodi PAI semester 6B, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah Psikologis dan Strategi Dakwah. Kepada yang terhormat Kiai Haji Sadir Jauhari Zawawi selaku Ketua Yayasan Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, yang terhormat Gus Rizal Mumazid Zionis selaku Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, dan yang terhormat Bu Titin Nur Hidayati selaku dosen pengampu Psikologis dan Strategi Dakwah, serta rekan-rekanku yang saya cintai. Awal kata, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Ilahi Rabbi, karena atas beliaulah kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan kedua kalinya. Salawat serta salam tetap terunjuk kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah tentang membangun akhlak mulia sebagaimana yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya tentang akhlak mulia, akhlak yang baik, bagaimana Rasulullah itu menjawabnya. Maka Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bersikap pemaaf, menganjurkan kebajikan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu berarti kamu harus menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang memusuhimu, bersikap dermawan kepada orang-orang yang bersifat kikir terhadapmu, dan memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim atas dirimu. Itulah salah satu ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, agar kita dalam membangun akhlak yang baik, sepintas kita mudah saja mengatakan, namun dalam melaksanakannya membutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan kebersihan hati. Dari tiga hal tersebut yang disampaikan Rasulullah SAW, justru itulah yang paling sering kita hindari. Hadirin yang berbahagia, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin mau menjalin silaturahmi dengan orang yang memusuhi kita. Jangankan dengan musuh, dengan kerabat pun kadang-kadang hubungan kita kurang baik. Artinya, ya di sini itu memiliki arti, yaitu melakukan itu tidaklah mudah, sebab membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati yang tinggi. Selain itu, berbuat derma kepada orang yang kikir, kepada kita yang pekerjaannya yang sulit, kita sering menolak untuk memberikan bantuan kepada orang-orang jelas terkenal kikir dan pelit. Menurut pandangan kita, orang-orang yang kikir kepada kita jangan diberi bantuan. Supaya apa? Supaya mereka tahu rasa bisikan itu sering muncul dalam hati kita. Akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak demikian. Namun kepada siapapun dan bagaimanapun orangnya, ketika kita diberi keleluasaan atau derma, maka kita harus mendermakan harta kita. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang akan menggantikannya. Hal ketiga,
juga tak kalah sulitnya. Memaafkan orang yang telah jelas-jelas berbuat zalim kepada kita sangatlah sulit dilakukan. Karena apa? Sikap kita biasanya justru terbalik. Kita sering tidak mau memaafkan orang yang telah menyakiti kita, bahkan cenderung ingin membalas dendam. Padahal sikap tersebut bukanlah cermin dari akhlak yang baik. Memaafkan orang lain bukan berarti kita kalah, melainkan kita menunjukkan kebesaran hati kita. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut jika ingin mencapai derajat akhlak yang baik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kita harus berupaya untuk melatih ketiga hal tersebut atas dasar karena Allah dan bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, dimulai dengan memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin yang berbahagia, di sini ada sedikit cerita yang akan saya sampaikan. Pada suatu ketika ada dua orang pedagang. Pedagang pertama yaitu pedagang dari Jepang. Pedagang yang kedua yaitu pedagang dia beragama Islam. Di sini pedagang dua ini memiliki pembeli yang banyak. Pada suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli barang kepada pedagang Islam. Namun barang yang dibelinya tidak ada. Namun pedagang Islam itu mengatakan, pergilah ke sana untuk membeli ke pedagang Jepang tersebut. Akan tetapi jika ada pembeli di toko pedagang Jepang itu akan mengolok-olok pedagang Islam tersebut. Namun pedagang Islam itu tetap sabar, memiliki akhlak yang baik. Pada suatu ketika pedagang Jepang mau pergi ke Jepang, mau kembali ke rumahnya, pedagang tersebut menemui pedagang Islam. Dia bertanya, kenapa engkau sabar menghadapi sikapku ini? Mengapa engkau sabar menghadapi semua apa yang telah saya lakukan? Pedagang Islam tersebut menjawab, di sini saya hanya ingin mencerminkan akhlak yang dibawa, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pedagang Jepang tersebut menangis. Beliau terharu atas perbuatan pedagang Islam tersebut. Kemudian pedagang Jepang tersebut kembali ke Jepang dan di sanalah dia menjadi orang pembesar Islam di Jepang tersebut. Di situ dapat kita ambil hikmahnya, betapa baiknya akhlak yang telah dibawa oleh Nabi untuk umatnya, agar umatnya menjadi orang yang baik atas akhlaknya tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.